Muslim atau Salam kenal ya. Tuhan Yesus memberkati. Kristen? Tuhan Yesus memberkati juga Bang. Maaf ya Bang ya, saya turunkan ya Bang ya kalau Kristen Bang ya. Ya baik. Mohon maaf saya turunkan kalau Kristen. Teman-teman sekalian, sekali lagi ya teman-teman ya, ini forum yang mempertemukan antara saya dengan orang-orang Islam. Jadi silahkan kalau ada yang Islam yang ingin membantah argumen-argumen saya, silahkan ya teman-teman ya. Pintu terbuka lebar untuk kalian. Saya berikan kalian karpet merah. Karpet khusus ya kepada yang muslim-muslim. Saya rindu sebenarnya ada seorang muslim yang memiliki pengetahuan lah ya. Jangan muslim yang cuman asal-asal ngomong begitu. Silakan. Berikan. Pintu yang lebar ya. Oke, kita kasih naik ada Ahsin sebentar. Ahsin, loh hilang. Oke, hilang Ahsin tadi. Coba Setio Setiawan. Oke, Setio Setiawan. Oke, selamat malam Setio Setiawan. Diperkirakan siang Bang Edi, salam kenal, salam. Oh, Kristen juga Bang ya? Menemukan air minum. Oke, baik teman-teman ya, nampaknya banyak di antara teman-teman ini yang masih membahas tentang Rudi Iskariot ini. Kita fokus saja ya, kita fokus saja. Maksudnya begini teman-teman. Di dalam sebuah perjalanan itu tentu saja jalan itu tidak semulus jalan tol ya. Memang selalu ada begitu lika-liku atau rintangan, kerikil-kerikil begitu. Itu biasa hal-hal seperti itu ya. Penonton yang dewasa itu akan menonton dan mengambil satu pelajaran dari situ ya, yang mana yang mau kita percayai. Makanya kita fokus saja. Fokus kita, tujuan kita adalah apa? Kita menyadarkan siapa? Menyadarkan orang Islam dari menuhan. Betul sudah 8. Tidak apa-apa kok. Ya, kita fokus. Jadi banyak ya yang mengganggu ataupun ingin mengacaukan fokus kita gitu. Tapi kita fokus saja ya. Fokus supaya apa? Supaya para penuhan Muhammad yaitu orang-orang Islam itu sadar begitu ya. Ya, silakan. Kita masih menanti-nantikan nih. Karena begini teman-teman, ketika seorang atau saya begitu ya, Kristen ya, beradu argumen dengan seorang Islam, memang kita tidak melihat lagi ada tanda-tanda nafas kehidupan dari orang Islam yang berdebat dengan saya. Iya, selalu babak belur. Ya kan? Berargumen mereka tidak mampu. Jadi sekarang mereka ini berhalusinasi begitu. Halusinasinya tinggi. Ya. Seperti itu teman-teman. Ayo silakan ya. Nah, seperti inilah teman-teman ya. Selalu banyak orang-orang yang ya seperti itulah ya. Bentar. Nih. Silakan tuh, saya undang orang-orang muslim tuh untuk mematahkan argumen-argumen saya. Apakah mereka sanggup? Silakan. Nih. Ini saya kasih tema yang sederhana saja tuh. Buktikan saya salah. Tidak akan mungkin mampu seorang muslim.
Adakah seorang muslim yang mampu membuktikan bahwa saya salah? Silakan. Kurang bagaimana lagi saya menggugah akal dan pikiran kalian, wahai kaum muslimin wal muslimat. Nah ini sekarang tema kita ini aja nih. Ini. Apa agama Muhammad sebelum ke Gua Hira? Silakan. Muhammad itu adalah seorang penyembah berhala. Iya. Coba buktikan bahwa Muhammad bukan seorang penyembah berhala pagan Quraisy. Ayo silakan, naik, ayo silakan. Bantah omongan saya. Apakah kalian mampu dan sanggup membantah omongan saya? Ayo, silakan. Saya kasih naik ada Syah Putra. Mana tadi Syah Putra? Udah lari Syah Putra. Tidak berani. Tidak akan berani mereka. Oke, coba kita kasih naik ada Tito Taloas. Oke, Tito Taloas. Selamat malam Tito Taloas. Malam, Edis. Tito Taloas, Anda muslim ya? Nyalakan kamera Anda. Oke. Silakan duduk dulu yang bagus, Bang, biar kita diskusi yang bagus. Cuman Jangan kepala, sampaikan aja. Bang, jangan Bang kepala Edis. saja yang kelihatan, Bang. Bang Rudi cari. Bang, jangan kepala saja yang kelihatan, Bang. Pakai baju dulu, Bang. Pakai baju dulu. Memang gini, Bang. Apa yang mau Anda sampaikan kepada saya? Silakan. Saya cuman sampaikan salam dari Bang Rudi. Cari Edis, suruh pulang ke Indonesia. Kapan Anda ketemu dia? Bingung dia. Bang Oki Berarti- juga cari kamu. berarti sekarang kamu jadi sudah anu ya, banyak Bang, ya? berbohong. Abang Islam. Ashadu an la ilaha illallah. Oh, Islam. Pantesan sahabatnya Rudi Iskariot. Jadi kalian udah bersekutu nih sekarang ya, Bang ya? Melawan saya ya? Tapi saya lihat videonya Bang Edi sama Bang Rudi memang hancur-hancur ya. Senang ya Dihajar orang Bang Islam Rudi. ya. Jadi Islam itu benar karena Edis dan Rudi Yohanes berdebat gitu ya. Tapi kalau membahas agama Islam, Islam memang tidak akan ada gunanya. Enggak, Ketika membahas saya mau agama bahas- Islam, memang Islam saya mau selalu bahas babak Edis belur. sama Rudi Makanya saja nih. mereka akan menghibur Ya. diri dengan adanya perdebatan-perdebatan yang bukan membahas agama. Saya dengan Rudi Yohanes berdebat sama sekali tidak membahas agama. Saya tidak berdebat masalah agama dengan dia. Saya hanya berdebat Bang masalah Edis. perkataan Rudi Simamora. Hanya itu saja. Nggak ada kami berdebat masalah agama. Belum. Oke itu. Kenapa Saya mau umat Islam berhalusinasi dan seperti orang yang mabuk ganja lalu mengatakan Islam terbukti benar. Memang halusinasi Bang kalian udah Edis. tinggi sekali. Tinggi. Bang Edis. Setinggi langit halusinasi kalian loh. Bang Edis, saya mau tanya klarifikasi kamu ke bom-bom ayat itu ayat apa itu gimana sehingga banyak yang komplain di Bang Edis itu gimana itu? Tuh, sekarang begini saja. Apakah Islam tidak punya lagi dasar atau sebuah argumen untuk membuktikan bahwa Islam itu benar? Bukan supaya di sini juga mereka tahu apakah benar itu kamu. Memang kalau saya mengikuti itu klarifikasi dari Bang Edis memang betul itu Yesus disalibkan oleh setan, rencana setan kan?
iblis. Terus? Iya, kalau saya mengikuti Bang Edis punya penjelasan, memang dari Bang Edisnya yang benar itu. Terus Islam jadi benar kan, begitu? Islam jadi benar begitu kesimpulannya? Bukan. Islam dari tetap saja agama tersesat. Gimana Islam sih? tetap benar. Islam tetap benar. Nah, Benarnya di mana kalau begitu? Oke, siapa yang disalibkan kalau dalam agama Islam? iya kan di situ di perdebatannya Bang Edis Islam menjelaskan. bingung siapa yang disalibkan. Ini kan Bang Edis buka komal, jadi orang Kenapa kan nanya. Islam bingung? Islam kan nanya. Kenapa Islam bingung siapa yang disalibkan? Iya kan Bang Edis menjelaskan di situ bahwa itu rencana iblis. Terus ya kan? masalahnya di mana? Coba. Terus masalahnya di mana? Terus yang Pak Bom-bomnya mengkomplain bahwa itu rencana Allah. Iya kan? Iya, terus masalahmu di mana? Masalah penjelasan Bang Edis, saya yakin itu betul memang rencana iblis Iya, kan? terus masalahmu di mana? Iya, terus yang menjadi masalah di mana? Yang jadi masalahnya kan Pak Bom mengkomplain itu permasalahannya. Kamu saja sudah sepakat dengan saya, terus apa yang kamu permasalahkan dari saya? Maksudnya Bang Edis mengatakan bahwa dari ayat itu bahwa iblis yang merencanakan kan? Ya, terus? Nah, jadi Terus memang Islam jadi iblis benar semua. begitu? Gimana sih ini orang ini? Gitu. Tito, cobalah kamu angkat satu isu yang benar-benar jelas supaya apa yang kamu katakan itu ada tujuannya gitu loh. Karena yang kamu katakan itu seperti Enggak, angin karena terombang-ambing kami kesana sudah- kian kemari. Sudah yakin bahwa yang benar itu hanya Islam. Oke, sekarang saya tanya. Agama yang- menurut ya, Islam, agama sebentar, yang sebentar. Sekarang saya tanya, kamu kan yakin Islam itu benar. Nah, menurut Islam, Ya. lalu yang disalibkan itu siapa? Meninggalkan. Ngelek itu, ngelek. Oh, melek. Ya udah, menurut agama Islam yang disalibkan itu siapa? Yang disalibkan itu iblis kan kamu bilang. Ya, kau tidur di bawah sana. Kan sudah saya bilang, tidak ada orang Islam itu yang ngerti agama Islam, nggak ada. Apa kalian mau paksa saya bahwa orang Islam ngerti agama Islam? Saya sudah 13 tahun berdebat dengan orang Islam. Kalau dia mengerti agama Islam, dia ke sini semua hanya manggut-manggut mengiyakan saya. Semua orang Islam yang betul-betul mengerti agama Islam akan datang kemari untuk mengiyakan perkataan saya. Yuk, apa agama Muhammad sebelum dia jadi nabi? Nah, menurut Al-Quran, sebelum Muhammad jadi nabi, dia itu adalah seorang sesat penyembah berhala. Mana kalian? Lagi sini, lagi. Bagaimana mungkin seorang penyembah berhala? Bagaimana mungkin seorang agama Quraisy lalu kalian angkat jadi nabi sesuai dengan nabi-nabi terdahulu? Baik. Dan patahkan argumen saya. Kalian mampu? Saya terjun dari Monas. Ya. Oke, kita kasih naik ada Wali Kutub. Oke, Wali Kutub. Wali Kutub. Mana tadi Wali Kutub? Oke, Wali Kutub sudah lari. Kita kasih naik ada Amiluddin Albaru.
Banyak Muslim ketakutan teman-teman kalau debat dengan Amiluddin. Halo. Sayang sekali Amiluddin, sayang Anda belum bisa menyalakan kamera, jadi saya turunkan dulu ya. Mohon maaf, mohon maaf. Kita kasih naik ada IPJ Media. IPJ Media. Oke. IPJ Media, selamat malam. Selamat malam, Ya, Muslim Bang. Muslim. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera Anda. Oke, malam Bang Edis. Selamat malam juga IPJ, apa yang mau Anda sampaikan? Ya. Saya mau menyampaikan gini Bang ya. Tema Bang hari ini apa? Apa agama Muhammad sebelum ke Gua Hira ya? Iya, sebelum ke Gua Hira, menurut orang-orang Islam, dia kan ke Gua Hira kan umur 40 tahun. Oke. Nah, Saya sebelum mau bahas 40 itu, tahun, saya mau nanya Abang dulu boleh nggak? Saya nanya Gimana? dulu boleh nggak? Saya mau nanya dulu boleh nggak? boleh silakan. Oke. Abang coba jelasin dulu konsep ketuhanan Abang, coba. Konsep ketuhanan. Ya, di dalam Silakan dulu Tritunggal Anda, coba. baik. Jadi di dalam Kristen, di dalam Bible ya, Tuhan itu adalah Bapa di sorga. Nah, bagaimana Bapa di sorga itu supaya dia menjadi nyata? Bagaimana Bapa di sorga itu menjadi Tuhan? Bagaimana dia mewujudkan di tengah-tengah umat manusia? Makanya ada yang disebut dengan Immanuel atau Allah beserta kita. Siapa itu Immanuel? Yaitu Yesus. Yesus adalah bagaimana Tuhan itu menjadi nyata di tengah-tengah umat manusia. Nah, lalu ada juga Roh Kudus. Roh Kudus juga seperti itu. Roh Kudus adalah penyertaan daripada Tuhan. Jadi, Yesus dan Roh Kudus adalah pengejawantahan atau pernyataan diri daripada Bapa di sorga. Di mana masalahnya? Oke, sekarang ketiga itu pribadinya beda ya? Beda. Roh Kudus, Firman, Bapa beda. Oke. Beda. Tapi dia satu hipostasi, satu hakikat, betul? Dia sebagai Allah Apa ya. satu hakikat itu maksudnya apa? Ya, kan teman-teman Kristen sering bilang nih, satu hakikat, tiga pribadi. Ya, bagaimana kamu tidak tahu terus kamu ngomong-ngomong itu lagi? Saya tidak suka menggunakan bahasa-bahasa yang rumit. Intinya begini saja. Oke, satu hakikat. Bagaimana? bagi kalian apa? Tenang. Sama-sama Tuhan. Tenang. Hmm. Bagaimana Bapa di surga itu menjadi raja di tengah-tengah umat manusia? Bagaimana Bapa di surga itu akan menyelamatkan umat manusia? Ya dengan perantaraan anaknya yang tunggal yaitu Yesus. Berarti Bapa Jadi di Yesus surga adalah punya Roh Kudus. pengejawantahan, pernyataan diri daripada Bapa di surga. Tetapi apakah Yesus sendiri adalah Bapa di surga? Jawabannya tidak. Sama seperti Anda dengan fotomu. Sebentar. Anda dengan fotomu itu bisa disamakan tetapi bisa dibedakan. Fotomu itu adalah pengejawantahan dari dirimu, tapi bukan berarti fotomu itu adalah dirimu sendiri. Sama dengan roh saya dengan saya gitu ya? Roh saya dan saya gitu. Tidak seperti itu. Nah, seperti itu. Baik. Tadi Anda bilang ada Roh Kudus, ada Bapa, kemudian ada Firman. Ya. Roh Kudus ini fungsinya apa? Roh Kudus itu adalah pernyataan daripada Bapa di sorga juga. Fungsinya apa? Fungsinya itu adalah untuk menguasai seseorang sehingga seseorang itu mengikuti apa yang Bapa inginkan. Ya, dia berkarya melalui yang namanya menghidupi ya, menghidupkan nggak kira-kira? Menghidupkan, ya kan, memimpin, menyadarkan orang, menginsafkan seseorang akan kesalahannya, seperti itu. Oke, sekarang saya mau nanya. Tuhan itu kan maha kuasa ya. Yang kamu Bapa maksud tanpa Roh Tuhan di Kudus, situ apa yang siapa? terjadi? Kalau Roh Kudus, Bapa tanpa Roh Kudus apa yang terjadi? Enggak, kenapa kita pusing bahas-bahas itu? Itu kan hal-hal yang kosmik yang kita tidak mungkin bisa menjangkaunya. Sekarang yang pusing itu kenapa kamu ngikutin agama Muhammad penyembah berhala? Karena agama Kristen itu bang belumlah bisa dia jangkau dengan logika. Maka saya tanya, Macam kau pernah ke sana aja. bentar. Kita itu
nanti kau kutanya di arsy Allah di mana, duduk di mana dia. Kenapa kita sibuk membahas hal-hal yang seperti itu? Berkata, Roh Kudus itu menghidupkan, Roh Kudus itu yang memberikan Bro, semuanya. dengar, Pertanyaan YRJ saya, Media, tenang. Nah, Bapa tanpa Roh Kudus apa yang terjadi? kita itu dimensinya itu manusia. Kita tidak akan bisa memahami hal-hal yang kosmik. Kita nggak akan bisa memahami hal-hal yang kosmik secara utuh, karena memang kita dimensi kita nggak sampai ke sana. Kenapa kita repot? Roh Kudus begini, bagaimana ini detailnya? Macam kau sudah pernah ke sana saja. Tuhanan Anda tidak bisa dipahami. Loh, bukan tidak bisa dipahami. Kita itu memiliki pengetahuan yang terbatas akan hal-hal yang supranatural. Nanti Anda saya tanya, Allah dulu di arsy, arsinya di mana? Bingung. Kita ngapain sih sibuk masalah itu? Apakah keselamatan itu adalah kita paham bentuk arsy berapa, ukurannya berapa meter? Bukan itu. Sekarang itu tugas kita adalah siapakah yang harus kita ikuti? Siapakah yang harus kita taati? Bagaimana kita harus hidup? Bagaimana kita harus menjalankan hidup ini? Itu yang menjadi fokus kita. Kenapa kau sibuk membahas hal-hal yang supranatural yang kita sama memang kita nggak bisa pahami 100% seperti apa? Urus Muhammad dalam goa, ngapain kau urus-urus? Loh, Muhammad dalam goa itu dimensinya dimensi manusia. Kita nggak bahas hal-hal yang heboh-heboh. Sekarang sebelum Muhammad ke Gua Hira, agama dia apa? Tadi ke sana. Kau belum menjawab pertanyaan saya. Bapak tanpa apa jadinya? Kenapa kau bertanya hal-hal yang sifatnya supranatural dan hal-hal yang sifatnya kosmik? Kita tidak pernah tahu dan kita tidak akan bisa memahami itu secara penuh. Masalah-masalah yang dipahami oleh umat Islam. Yang saya tanyakan kepada umat Islam, apakah hal-hal yang kosmik? Enggak. Saya cuma bertanya begini, sebelum umur Muhammad 40, kemana dia ke gereja? Kemana dia ke masjid? Ke masjid mana? Itu kan bukan hal-hal yang kosmik. Itu hal-hal yang memang terjadi di dimensi manusia. Dimensi kita nih. Kalau dimensi kita, bisa kita bahas secara komprehensif. Bisa kita bahas secara total. Tapi kalau hal-hal supranatural ya tentu kita tidak bisa. Sekarang sebelum Muhammad umur 40. Sebelum Muhammad umur 40, dia kemana? Dia pergi menyembah kemana? Dia pergi berbakti kemana? Kemana? Apanya yang berbakti? Apanya yang berbakti? Gini, Anda sebagai Muslim, kalau Anda pergi ke masjid. Yang Hindu pergi ke ke wihara, kemana? Ke apa namanya? Kalau Hindu. Mana? Ya, kemudian ke mana? Ke pura, ya kan? Kalau Buddha pergi ke wihara. Nah, pertanyaan saya, waktu Muhammad sebelum umur 40 dia perginya kemana? Nabi Muhammad tidak melakukan penyembahan berhala. Bahkan dia yang ketika itu dia pergi kemana? Saya tanya, dia perginya kemana? Apakah dia seorang ateis 40 tahun? Sebentar, apakah dia ateis 40 tahun? Dia mengikuti ajaran. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Dalilnya mana? Lah, kan orang Dalilnya, sebentar. Orang Islam itu kalau ngomong tentang agama Islam, selalu yang keluar dari mulutnya itu adalah dusta hawa neraka. Sebentar, tunjukkan kepada saya kemana Muhammad pergi sebelum dia umur 40 tahun. Kalian lancar bahas Islam, tapi kalian nggak lancar bahas Bible kalian. Saya tanyakan kepada kau, Bapak tanpa Roh Kudus apa jadinya? Kita tidak bisa membahas hal-hal yang seperti itu. Itu hal-hal kosmik supranatural. Kita tidak paham bagaimana, kita tidak menjangkau hal-hal yang demikian. Kenapa? Bapak tanpa Roh Kudus. Sekarang Allah tanpa arsy gimana? Allah tanpa arsy di mana dia? Firman beda dengan Bapak. Kalau Allah tanpa arsy, dia duduk di mana? Berdiri terus nggak pegel nanti dia? Coba ayo,
Jelas. Qul huwallahu ahad. Katakanlah dia. Ya Allah udah, yang kalau esa. Allah tanpa arsy dia duduk di mana? Allah tempat bergantung, bukan Tuhan yang digantung, Bang. Kok lari kemana? Lam yalid wa lam Tuhan yang digantung itu adalah Allah, sampai sekarang masih digantung. Bahkan Allah sampai sekarang masih dijemur. Allah digantung mana? Oh, Coba dia lihat, mau tahu Allah digantung. Baik. Dia nggak tahu. Allah sampai sekarang masih dijemur. Oh, memang dia tidak tahu Allah sampai hari ini digantung. Baik. Jadi teman-teman ya, memang dia begitu. Lancar Baik. bahas Islam. Punya Bible kosong, nggak ada isinya. Nih ya, saya akan tunjukkan bagaimana Allah sampai sekarang masih digantung dan dijemur di atas masjid. Baik. Nih, saya tunjukkan kepada kamu ya, apakah Allah sampai hari ini masih digantung. Dan Allah tidak lebih daripada sekedar tulisan. Tidak ada pernyataan diri dari Allah. Makanya saya bilang Allah itu tiada lain adalah berhala. Baik. Sekarang saya tanya, ini siapa? Itu Allah kau bilang. Allah. Ini ya udah, ini siapa? Udin. Ini siapa? Itu adalah lukisan kaligrafi. Iya, siapa? Lukisan kaligrafi siapa? Lafaznya Allah, bukan Allah. Jadi lapasnya Allah ini siapa? Gimana kau ini? Itu Lafaznya tulisan Allah kaligrafi, siapa berarti? bukan Allah. Itu tulisan kaligrafi. Udin, bukan berarti Allah. Udin ini, berarti Udin. Berarti Udin. Beda dengan Tuhanmu yang jelas-jelas bisa. Nah, Tuhanmu sampai sekarang masih digantung, masih dijemur. Gimana sih? Jual itu salibnya itu, ada Tuhanmu di situ. Tuhanmu Ya, ini itu sampai baru sekarang Tuhan. masih dijemur. IPJ Media. Kok lari kemana-mana sih? Yuk, diskusi yang bagus yuk. Yuk, diskusi yang bagus. Coba, kita itu jangan membahas hal-hal yang sifatnya itu kosmik supranatural. Karena otak kita nggak nyampe ke sana. Setuju nggak? Anda membatasi karena Anda tidak tahu. Setuju atau tidak? Anda membatasi karena Anda tidak tahu. Anda tahu di mana arsinya Allah? Saya nanya ke Anda, Bapak tanpa Aduh, Roh Kudus. gimana sih ini? Saya nanya kepada kamu juga hal-hal yang supranatural, hal-hal yang bersifat Anda bisa jawab kosmik. atau tidak? Apakah Allah duduk di arsinya? Di dalam Islam, Tuhan itu istilahnya melikupi segala Duduk sesuatu. di arsinya nggak dia? Tidak pernah bertempat. Tidak pernah Dia bertemu. Saya akan tunjukkan bahwa Allah bertempat. Bahkan dia digotong-gotong. Nah, perhatikan. Sekarang gini teman-teman ya. Sekarang gini teman-teman ya. Dia bilang Lihat ya. adalah Roh Kudus itu yang menghidupkan. Bapak itu adalah pribadi. Baik, saya sumber. tunjukkan. Pertanyaan saya, tanpa Roh Kudus apa jadinya Bapak? Tuhan Saya kamu akan tidak tunjukkan berfungsi. kepada Anda bagaimana Allah ditandu. Allah itu ditandu, gimana kamu bilang tidak bertempat? Lihat ya. Saya akan tunjukkan kepada kalian bahwa Allah itu ditandu oleh para malaikat-malaikat. Nih ya, saya tunjukkan kepada kalian. Nih ya, saya balikkan kamera saya. Nih. Apakah benar Allah itu diangkat oleh para malaikat? Mana lama kau tunjukkan. Sabar. Ginilah teman-teman, dia tidak tahu masalah Tuhannya. Loh. Tuhan Kok orang lain. bisa? Kamu katakan saya tidak tahu. Bagaimana sih? Jawabannya. Berarti kau nggak paham namanya. Ngapain kau Nih. ngurus-ngurus Tuhan orang Islam? Lihat nih ya. Coba. Nih. Kau ngurus-ngurus orang Coba Islam juga. ini surat Al-Haqqah ayat 17. Bisa nggak kau baca? Dan Coba kau bisa baca nggak? dan malaikat-malaikat berada di penjuru-penjuru langit. Dan pada hari itu 8 orang malaikat menjunjung arsi Tuhanmu di atas mereka. Ini
Allah ditandu ini gimana? Apa? Yang jadi masalah apa? Pertanyaan saya, berapa besar ukuran Allah ditandu? Arsy itu adalah bentuk daripada Allah punya kerajaan. Oh, Bukan arsy bentuk. Dia duduk di arsinya, ditandu oleh berapa orang malaikat? Bukan punya kursi, dia punya tempat. Tuhan kan Kenapa beda dia dengan Tuhan ditandu ada. oleh 8 orang? Kalau Tuhan ada, ya menjadi manusia, dia bertempat, dia butuh firman, dia Bro, butuh sedangkan Allah. Allahmu saja bertempat, punya betis saja kamu tidak pusing gimana? Ini loh. Kenapa? Dan pada hari itu 8 orang malaikat menjunjung arsy Tuhanmu di atas mereka. Betul nggak? Ya, yang jadi Oke, masalah berarti apa? Allah ditandu 8 orang nggak? Itu daripada keagungan kerajaan Tuhan. Ya, Kau berarti nggak bisa Allah berkata ditandu nggak oleh Allah 8 itu orang? bertempat. Kenapa? Berarti Allah ditandu 8 orang nggak? Apa yang ditandu? Ya, tidur kau di bawah sana. Apa ditandu, apanya? Apanya ditandu? Ditandu apanya? Teman-teman sekalian, saya banyak melihat orang-orang berdebat, itu debat hal-hal yang kosmik supranatural. Buat apa? Kita itu teman-teman, dimensi kita itu adalah dimensi manusia. Tentulah kita memiliki pemahaman yang terbatas akan hal-hal yang supranatural. Kita nggak bisa memahami itu secara penuh. Bagaimana prosesnya firman itu masuk ke dalam rahim, lalu tanpa ada pembuahan, lalu bisa jadi manusia. Bagaimana roh itu, roh Tuhan bagaimana ininya. Itu hal-hal kosmik, bukan itu fokus kita. Fokus kita itu sebagai manusia bukan memahami hal-hal yang supranatural yang akal kita tentu tidak akan cukup untuk memahami hal-hal yang demikian. Fokus kita adalah bagaimana kita harus hidup, siapa yang harus kita taati, patuhi, apa yang harus kita lakukan di muka bumi ini. Itu fokusnya. Fokusnya, kalau kau fokusmu yang kau lakukan di muka bumi ini cium batu ke Arab, berarti kau masih sesat. Nah, teman-teman sekalian, apakah cium-cium batu ke Arab itu, ritual cium-cium batu ke Arab itu sudah ada? Sebelum bahkan Muhammad lahir, sudah ada. Udah ada. Sebelum Muhammad lahir, para penyembah berhala di Quraisy itu, mereka memang kerjanya memang cium-cium berhala di Ka'bah sana. Kenapa kita membahas hal-hal yang kosmik? Emang kita pernah naik ke surga? Pernah kamu berangkat ke surga? Naik apa kamu ke sana? Nggak usah ngomong-ngomongin hal-hal yang di luar jangkauan atau pengetahuan manusia. Hal-hal yang demikian itu kita bahas nanti. Fokus kita itu adalah kita hidup nih ngikutin yang mana ini di dunia ini. Apakah mau mengikuti kebiasaan orang-orang Quraisy penyembah berhala? Lah jadilah kau Islam. Ini yang kita urai, ayo kita bahas. Apa agama Muhammad sebelum dia ke Goa Hira? Nah, itu ya. Oke, kita kasih naik ada. Bentar ya. Kita kasih naik ada Ongen Risah. Ongen Risah. Ya, Ongen Risah, selamat malam. Oke, Ongen Risah, dia tidak nyambung. Oh, sudah nyambung. Ongen Risah Muslim, Halo, Bang? Bang Edis. Muslim, Bang? Muslim. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera.
Bisa nyalakan kamera Bang, saya bantu dari sini. Tuh sudah. Sudah saya kirimi permintaan untuk menyalakan kamera, silahkan. Halo? Oke, baik. Saya turunkan ya. Oh, sudah. Ya. Ongen Risa, apakah Anda seorang Muslim? Aduh, jaringannya, Rek. Oke, baik, saya taruh di bawah ya. Kita capek kalau ngomong sama orang begitu. Oke, kita kasih naik ada Saifullah. Saifullah. Ya, Saifullah, selamat malam. Muslim ya, Bang? Halo? Saifullah Muslim, ya kan? Sampai sini. Bicara saja mereka tiada mampu dan tiada sanggup. Makanya saya bilang teman-teman, hiburan orang Muslim itu kita kasih hiburan perdebatan antara Kristen. Itu hiburan mereka, karena mereka sudah tidak punya lagi argumen untuk mempertahankan agama Islam. Oke, baik ya, kita kasih turun ya. Saifullah, kita kasih turun. Kita kasih naik ada pembela Rasulullah. Ini dari kemarin ini naik terus ini. Tapi nggak tahu apa yang mau dibela. Ya, silakan pembela Rasulullah, nyalakan kamera Anda. Silakan. Ah, ini lagi ini. Lodis. Lagi. Oke, Reza. Aduh. Tema kita hari ini Dis. itu adalah apa agama Muhammad Enggak. sebelum ke Gua Hiro. Kemarin belum lanjut, Dis. Belum selesai kemarin. Gini, setiap hari itu punya tema masing-masing. Sekarang begini. Kenapa? Sebelum Muhammad umur 40, dia pergi kemana? Gimana? Sebelum Nabi Muhammad Nih, berumur 40. Orang Islam perginya ke masjid. Orang Hindu pergi ke pura. Orang Buddha pergi ke wihara. Orang Kristen pergi ke gereja. Nah, Muhammad sebelum umur 40 pergi kemana? Nabi Muhammad SAW sebelum menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, satu kali pun ya tidak pernah mengerjakan yang ditanya pekerjaan. apa? Bentar dulu. Yang Bentar, saya tanya jelaskan. dia Saya pergi jelaskan. kemana? Tenang. Iya, tenang. saya jelaskan. Pergi Anda mau kemana cari dia? tahu mau pergi kemana? Anda mau cari tahu? Hah? Saya mau jelaskan ini dari awal Nabi Muhammad SAW sebelum menerima wahyu. Saya tahu ini framingmu, ini pasti Anda ajak saya untuk menyembah begini, Reza, nggak ada Tuhannya begini. Muhammad pergi kemana sebelum umur 40? Yang pastinya tidak melakukan persembahan apa yang dilakukan pada saat. Pergi kemana dia? Bentar. Berarti Bentar. ateis dia, ateis. Oh, ateis. Ateis dia. Oh, jadi ateis gimana Oke, sih Anda ini? kalau gitu dia yang pastinya melakukan, tidak oke, dengar. kalau gitu dia yang melakukan, pastinya dia tidak pernah melakukan penyembahan apa yang ya dilakukan sudah, pada dia pergi Quraisy. kemana? Ya ajaran tauhid yang diajarkan. Kok ketawa? Pergi Kok kemana ketawa dia? Anda? Pergi kemana dia? Kok ketawa? Kok ketawa? Pergi kemana Kenapa dia? ketawa? Apa yang lucu? Ya, apa yang lucu, Dis? Pertanyaan saya adalah, kemana Muhammad pergi sebelum umur 40 tahun? Nggak kemana-mana, tetap di Mekah. Nggak Ya, kemana-mana. perginya kemana dia? Nggak kemana-mana. Kemana emang? Berarti Kan dia saya ateis. katakan dia nggak. Berarti Kan dia saya ateis. katakan dia nggak. Nggak pernah- nggak pernah beribadah dia ya? Dia pernah beribadah? dengar. Makanya Dia agama melakukan Muhammad, milah teman-teman, Ibrahim. ditutup-tutupi oleh orang Islam. Aduh, sulit Anda ini. Sabarlah. Oke, sekarang Bisa- pertanyaan enggak, saya simpel bisa saja. Bisa diskusi tidak? Pertanyaan saya simpel saja. Bisa diskusi tidak, Dis? Oke. Biar santai. Coba ikuti Ya, saya mau ya. jelaskan. Tenang. Saya mau Reza, jelaskan. tenang. Reza tenang. Saya ulangi pelan-pelan ya, biar kita tidak Nah. kemana-mana.
Orang Kristen pergi ke gereja. Orang Iya. Hindu pergi ke pura. Orang Pura. Buddha pergi ke vihara. Orang Islam pergi ke masjid. Betul? Pertanyaan saya, sebelum Muhammad berumur 40 tahun, kemana dia pergi? Nggak pergi kemana-mana. Berarti dia tidak Tetap pernah di- beribadah. Dengar. Eh. Dia melakukan milah Ibrahim. Ayatnya. Bentar dulu, saya mau jelasin. Saya mau jelasin. Ayatnya. Wa millati Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Ayat berapa? Iya. Ayat berapa? Biar saya bukakan. Buka. Ya, Silakan. bentar. Kita buka ya. Kan. Anda ini juga sulit amat ini dikasih tahu. Syariat ajaran sholat itu nanti setelah Quran disampaikan kepada Nabi Muhammad baru menerima sholat. Ayat berapa? Bentar dulu, saya bukakan dulu. Millati Ibrahim Hanifa. Oke, di dalam surat An-Nahl nomor 123 ya. Dalam surah Al-Baqarah juga banyak sekali. Oke, baik, saya bacakan. Kita akan buktikan logika sungsang orang Islam. Makanya teman-teman, orang Islam ini teman-teman, ketika dia membaca Qur'annya, mereka itu kalang kabut karena mereka ini hanya baca huruf Arab aja. Baca huruf Arab. Oke. Nih, saya bacakan. Dis. Oke, udah balik Oke. ke kameramu biar saya yang bacakan. Oke. Oke. Oh, kamu saja yang bacakan. Kamu saja yang bacakan. Sebentar, saya balik kamera saya. Kamu yang bacakan. Oke. Ya, silakan dibaca. Apa bacanya dibaca. nih, Dis? Silakan dibaca. Bacanya nih. Terjemahnya saja, silakan. Oh, kok terjemahannya. Oh iya, terjemahannya. Ya, umat terjemahan siap. Kemudian kami wahyukan, bentar, saya bacain ini. Kemudian kami wahyukan kepadamu Muhammad, ikutilah agama Ibrahim, Oke. seorang yang hanif, yakni yang orang yang jujur, dan bukanlah dia termaksud orang-orang yang mempersekutukan Tuhan kayak Anda, Edis. baik. Sip. Pertanyaan saya, itu wahyu diturunkan kepada Muhammad sebelum umur 40 atau sesudah umur 40? Sesudah. Ini Sesudah. semua. Pertanyaan saya sebelum atau sesudah? Sesudah. Memang. Nih, saya bikin lagi banner saya ya. Apa sih? Nih, saya bikin lagi Enggak, banner enggak. saya sebentar. Dengar. Dengar, Edis. Dengar, Edis. Pertanyaan Edis. saya adalah Edis, dengar sebelum dulu. Muhammad Satu-satu. ke Gua Hira. Anda mau Betul. cari tahu biar saya Yang jelaskan. Anda tunjukkan Kan setelah Anda cuman- Muhammad ke Gua Hira. Betul tidak? Ikutilah milah Ibrahim itu sesudah dia umur 40. Nah, sebelum dia umur 40, dia pergi kemana? Tetap mengikuti milah Ibrahim. Bagaimana mungkin dia mengikuti milah Ibrahim sementara dia sudah mengikuti milah Ibrahim? Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu Edis maksum, terhindar dari perbuatan Sebentar, syirik jangan- jangan berhalusinasi. Dengar. Yang di Sebentar, Reza. Kau jangan berhalusinasi. Dis, Yang kita ingin bukakan saya lagi tanyakan data. kepada kamu begini. Enggak, kita Tenang, bukakan lagi Reza, data. Reza, Saya bukakan lagi data Reza. bahwasanya Nabi Muhammad itu maksum, terhindar dari. Bukan itu Oke. yang pokok bahasan kita. Ah. Sebelum Anda umur kan 40. gini. Aduh, gimana sih? Pikiran Al-Quran gini. itu ada, tenang. Al-Quran Gini, sebentar, Dis. Al-Quran Saya ada paham setelah sama dia Anda ini, berumur saya 40 paham, atau saya sebelum? paham. Dengar, Dis, Al-Quran saya paham ada jalan sebelum narasi dia umur narasi 40 Anda ini, atau saya sudah? paham mau kemana. Reza, Makanya saya mau coba jelaskan. Tenang. Narasi Kalau Anda kamu- emang mau. Gini, kalau kamu mau diskusi yang bagus, coba kamu ikuti atau hargai hostnya. Saya ini hostnya, oke? Saya paham itu, Oke, Dis. sekarang Cuman begini. saya tahu narasi Anda itu Anda tenang. mau giring Reza, saya Reza, kemana, saya paham. Reza, tenang Reza. Tenangkan dulu. Tarik napas dulu, tarik napas. Tarik napas. Tidak bisa Anda bodohi saya, Tarik Dis. napas, Anda tarik bisa, napas. Anda bisa. Hembuskan. Anda bisa. Gak usah kayak begitulah. Ayo. Nah, ya biar kau tenang, tarik napas. Hembuskan. Udah tenang ya, udah tenang. Baik. Saya Reza, tahu jalan pikiranmu, Edis. Al-Quran itu Anda mau kan- giring saya kemana? Al-Quran itu kan ada setelah Muhammad umur 40 tahun. Baru wahyu Oke. itu ada, betul?
Terus? Sebelum Al-Quran diturunkan kepada Muhammad, konon Muhammad menerima Al-Quran itu pertama kalinya di Gua Hira pada waktu umur 40. Iya, iya, saya paham itu. Anda mau giring saya kemana? Saya paham. Pertanyaan saya ini, sebelum dia jadi nabi atau sesudah jadi nabi? Tetap melakukan milah Ibrahim karena Nabi Muhammad SAW menjamin maksum. Oke, di mana ayatnya? Saya mau kasih dalil lagi. Bahwa Saya mau kasih dalil lagi. mengikuti milah Ibrahim sebelum dia jadi nabi. Saya mau kasih dalil lagi. Saya mau kasih dalil. Hah? Silakan. Oke, biar nih. Suara saya ketimpa. Apakah suara saya ketimpa dengan suara dia? Saya nggak pakai soundcard ini, Saya nggak pakai soundcard. Apakah suara saya ketimpa dengan suara dia, teman-teman? Aduh, Ada yang ngomong ketimpa, ada yang ngomong tidak. Saya juga jadi bingung ketimpa atau tidak. Ada yang ngomong tidak, ada yang ngomong ketimpa. Ya, silakan. Jelaskan lagi Anda, Nedis. Nih, salah satu ajaran yang dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW sebelum menerima wahyu. Nabi Muhammad itu maksum, Edis. Oke, berarti dia sudah mengetahui kebenaran. Tidak pernah mengerjakan apa yang dilakukan pagan Quraisy, menyembah Lata, Uzza, Mana. Tidak pernah Nabi Muhammad menyembah itu. Makanya dia dikatakan melakukan milah Ibrahim, Hanif, lurus. Iya, itu kan setelah umur 40 tahun dia disuruh mengikuti milah Ibrahim. Iya, saya tahu, Dis. Berarti artinya sebelumnya dia tidak mengikuti milah Ibrahim. Wallahualam, Masya Allah ya kan. Halilintar. Kalau orang disuruh mengikuti milah Ibrahim, artinya dia belum mengikuti milah Ibrahim. Contoh begini, makan. Atau masuklah Islam, berarti dia belum Islam. Coba bagaimana mungkin orang yang Islam suruh masuk Islam? Oke, saya tanya balik Anda. Dari mana Paulus diangkat menjadi rasul? Siapa yang mengangkat dia? Sedangkan Kenapa dia Anda pernah membunuh mengalihkan muridnya. perhatian? Kenapa Anda Bukan, mengalihkan saya balikan perhatian? sama Anda. Saya balikan sama Anda. Fokus dulu. Enggak, saya balikan sama Anda. Sekarang dari mana Paulus dikatakan menjadi rasul, sedangkan tidak pernah dia bertemu dengan Yesus. Kamu sudah panik, mau panik? Enggak, saya enggak panik. Saya enggak panik. Fokus dulu. Sekarang begini, Reza. Makanya saya balikan sama Anda. Anda bisa enggak jawab? Tenang, jawab. Reza. Kamu mengatakan bisa bahwa dia jawab? maksum. Berarti sebelum berumur 40 dia mengetahui kebenaran. Bisa enggak jawab? Dia dari mana Paulus syariatnya. diangkat menjadi rasul? Dari mana Paulus diangkat menjadi rasul? Coba. Dia mengetahui syariatnya. Siapa yang mengangkat dia jadi rasul? Oke, kalau kamu sudah mengalihkan tema, kau di bawah sana. Enggak. Ya, tidur kau di bawah sana. Kenapa? Ya, kau tidur di bawah sana. Yang dibahas agama Muhammad malah lari ke Paulus. Siapa yang mengangkat Paulus menjadi rasul? Tuhan Yesus sendiri. Ketika Paulus dalam perjalanannya ke Damsyik, bagaimana Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Paulus? Paulus diutus oleh Tuhan Yesus untuk memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa lain. Itu jelas. Ada ayatnya dalam Bible. Nah, sementara agama Muhammad sebelum ke Gua Hira apa? Kamu bilang milah Ibrahim. Sedangkan mengenai suruh mengikuti milah Ibrahim setelah Muhammad lebih dari 40 tahun. Bagaimana mungkin orang Islam disuruh, wahai kalian orang Islam, masuklah kamu ke dalam Islam. Ini gimana? Orang yang disuruh masuk Islam itu adalah orang-orang yang di luar Islam. Orang yang disuruh masuk milah Ibrahim adalah orang-orang yang tidak mengikuti milah Ibrahim. Bagaimana mungkin Anda katakan Muhammad mengikuti milah Ibrahim? Berarti dia ganti agama dong. Ayo silakan. Ya, saya cuma mau kasih tahu begini. Sebelum Muhammad itu ke Gua Hira, Muhammad itu biasa dia ke Ka'bah.
Bahkan ketika ada perdebatan sengit di antara puak-puak, Muhammad itu mendamaikan puak-puak yang sedang bertikai itu. Ketika Ka'bah dibangun kembali, Ka'bah itu adalah pusat penyembahan orang-orang sukunya Muhammad. Muhammad itu suku Quraisy, orang Quraisy dia. Nah, orang-orang Quraisy itu mereka mengurus Ka'bah. Ka'bah itu apa pada waktu itu? Tempat penyembahan berhala. Naik ke sini dan patahkan argumen saya. Ayo, patahkan argumen saya. Sungguh kamu nekat yang nyata. Riko Simanjuntak. Ya, silakan. Nyalakan kamera Anda. Silakan Riko. Kenapa lagi lah kau itu dis? Silakan, kamera nyalakan dulu Riko. Kau itu Oke, bikin Riko, apa lagi kamu sudah kau? nyimak? Sudah nyimak? Bikin... Ya. Oke, Riko. Sebelum Muhammad ke Gua Hira, kemana dia beribadah? Ke Kau bagusin Masjid dulu Al-Aqsa. sinyalmu. Sinyalmu kau bagusin dulu. Setahun kau jawab pertanyaan saya. Ayo silakan, silakan. Kita kasih naik, ada Daeng Sahrul. Ya, Daeng Sahrul, silakan nyalakan kamera Anda. Di sini. Hai, Daeng Sahrul. Apa kareba? Daeng Sahrul. Ya, kenapa itu Edis yang kau selalu bilang itu? Saya tanya belum kau jawab, Daeng Sahrul. Ya, tunggu dulu Edis. Kau Apa nih. kabar Daeng Sahrul? Oke, Oke, bagus. Daeng Sahrul, kenapa kepalamu tidak ada lehernya? Coba naikkan. Ini, Nah, begitu kita diskusi, jangan kau lari kemana-mana. Oke. Karena Daeng kamu itu Sahrul, selalu ditunggu. Daeng Sahrul, dengar. Kau dengar dulu, biar kau jawab dulu pertanyaanku, Daeng Sahrul. Dengar. Oke. Orang Kristen ke gereja, orang Hindu ke pura, orang Buddha ke wihara, orang Islam ke masjid. Pertanyaan saya, sebelum Muhammad berumur 40 tahun, kemana dia pergi? Ke kelenteng kah? Atau kemana? Maksudnya 40 tahun. Sebelum dia umur 40 tahun, dari umur 0, 1, 2, 15 tahun, 17 tahun, 18 tahun, 30 tahun, kemana dia pergi? Apakah dia seorang ateis? Boleh saya bicara? Silakan. Apakah Anda sudah tahu sejarahnya kah? Apakah sudah tahu perjalanannya? Menurut buku-buku sirah yang saya baca dan menurut hadis-hadis yang saya baca, Muhammad itu biasa pergi ke Mekah dan disimpulkan dia adalah seorang penyembah berhala bersama kaum dan puaknya. Itu pendapatnya mana? Baik, saya tunjukkan dalilnya. Baik. Ya, begitu. Kita akan tunjukkan dalil-dalilnya. Iya, sampai ya. akhirnya dia akan menggantikan agama Quraisy itu dicampur aduk dengan Yahudi dan Nasrani. Tunjukkan Baik. pendapatnya. Iya, Tunjukkan tenang. mana? Tenang dong, saya akan tunjukkan. Sabar ya. Santai, Santai-santai kita kok ya. Santai ya. Oke, baik. Banyak penonton ini, 11 orang ini. Banyak kawan saya ini yang nonton sama saya juga ini. Mana sudah Edis? Baik. Iya, sabar. Sabar. Saya sedang menunjukkan. Nih. Lihat ya. Aku mau tahu. Di hadis kah itu? Sabar. Iya, di hadis juga ada ya, nih. Nih ya. Di dalam Al-Qur'an ada. Di Dalam buku. Kan ini umur sebelum 40 tahun. Gimana sih? Iya, oke. Al-Qur'an kan Buka, sesudah buka. 40 tahun. Ya, buka saja dulu kita mau tengok. Baik. Saya tunjukkan. Nih ya.
Ini bagaimana Muhammad mendamaikan kubu-kubu yang bertikai di Ka'bah nih. Itu apa itu, Edis? Itu apa itu, Edis? Tenang, tenang. Ini apa yang dilakukan Nabi Muhammad dalam pemugaran Ka'bah? Perhatikan, nih. Sebelum Muhammad jadi nabi, dia itu sudah biasa di Ka'bah, dan Ka'bah itu memang tongkrongannya gimana? Kita bacakan ya. Kita bacakan ini. Apa yang dilakukan Nabi Muhammad saat pemugaran Ka'bah? Sebentar, ini banyak iklannya. Sabar ya. Sabar. Ini banyak iklannya. Sebentar, banyak iklannya. Sabar. Iklan. Saya tunjukkan dulu ya. Nih, bagaimana Muhammad dia mendamaikan pihak-pihak yang bertikai pada waktu itu. Nih ya. Bagaimana Anda ini? Saya tunjukkan kok Anda malah tertawa. Bentar. Malawa Pak kau ini. 12 penonton bikin malu saja Pak kau ini. Kenapa bikin malu? Nih. Ketawa itu orang di bawah nonton kau itu. Ketawa. Oke lanjut. Oke lanjut, aku diam. Menghibur diri dia. Ya bukan aku malu, bukan aku. Kenapa kau malu. menghibur diri? Kau jangan menghibur Karena kamu diri. tidak jelas. Perhatikan. Tidak jelas kamu. Perhatikan ya. Oke. 5 tahun sebelum Nabi Muhammad diutus menjadi Rasul, Makkah pernah dilanda banjir bandang yang menyebabkan bangunan Ka'bah hampir ambruk. Semua orang enggan untuk merenovasi dan merobohkan Ka'bah hingga akhirnya diprakarsai oleh Al-Walid bin Al-Mughirah Al-Mukhzami. Setelah melihat tidak terjadi apa-apa terhadap Walid, akhirnya dilakukan perubahan dan perenovasian Ka'bah. Perhatikan, pemimpin proyek ini adalah seorang arsitek berkebangsaan Romawi bernama Bakum. Tatkala pengerjaan sampai pada peletakan Hajar Aswad, setiap kabilah berselisih tentang siapa yang paling berhak mendapatkan kehormatannya meletakkan tempat Ka'bah itu, tempat batu Hajar Aswad. Dan pertikaian ini berlangsung sampai 4 atau 5 malam. Bahkan semakin meruncing hingga hampir terjadi peperangan. Hingga datanglah Abu Umayyah bin Al-Mughirah menawarkan menyelesaikan dengan satu cara, yaitu menjadikan ingus perkara kepada siapa yang paling dahulu memasuki pintu masjid. Nah, mereka masjidnya di sana nih, di tempat penyembahan berhala itu, ya. Di mana deh Muhammad di situ menyembah? Nanti tenang. Oke. Saya bacakan dulu, lanjut. ya. Tawaran ini diterima semua pihak dan atas kehendak Allah, Rasulullah yang pertama memasuki pintu masjid. Jadi Rasulullah itu memang dia tempatnya di situ. Namanya nyembah di situ kan ada tertulis. Oke. Siapa yang menulis itu? Ka'bah tempat apa pada waktu itu? Yang menulis itu siapa? Saya tanya Yang kau. menulis itu siapa? Yang menulis itu siapa? Jadi Anda tidak percaya? Bikin malu kau nih. Tidak percaya? Jadi bikin malu kau ini pelawat punya bah. Saya Jadi tanya tidak kamu yang percaya? menulis itu siapa? Bukan saya tidak percaya, yang aku tanya kamu ya siapa yang menulis? Mampus kau. Tatkala semua Meninggal kabilah dulu, melihat saudara. Rasulullah yang pertama masuk pintu masjid, mereka berseru, Siapa yang inilah menulis? Al-Amin, orang yang amanah. Kami rela, inilah Muhammad. Dan ketika beliau mendekati semua orang yang sudah berkumpul dan diberitahukan bahwa Rasulullah menjadi orang yang memutuskan perkara, Rasulullah minta sehelai selendang dan meletakkan Hajar Aswad itu di tengah-tengahnya, lalu meminta kepada semua kabilah untuk memegang tiap ujung kain dan mengangkatnya sampai ke tempat semula. Inilah cara Muhammad mendamaikan puak-puak yang bertikai ini. Dari mana rujukannya ini? Perjalanan hidup Rasul yang agung Muhammad dari kelahiran hingga detik
titik akhirnya Mana dia menyembah di situ berhala? Syekh Syarifur Rahman Al-Mubarakfuri. Siapa Nah, yang menulis itu? sekarang Siapa baik. yang menulis? Ini nih. Ini karya Siapa yang menulis? Syekh Di mana? Syarifur Rahman Al-Mubarakfuri. Ini ulama kalian, mau kalian anuin, mau kalian tempeleng ulama kalian ini. Hah? Di mana di situ? Baik. Di mana di situ? Saya balikan dulu kamera saya. Tenang, tenang. Saya balikan dulu kamera saya. Bagaimana gambarnya Muhammad? Bagaimana cara Muhammad mendamaikan? Nih. Bagaimana cara Muhammad mendamaikan? Nih. Setiap puak memegang ujung kain. Siapa yang menulis Nih. itu? Nih, Siapa yang nih menulis ini yang itu? dilakukan Siapa yang Muhammad tulis nih. Dia Siapa yang mendamaikan menulis? puak-puak yang bertikai, ditaruhnya lah batu hajar aswad ini. Begini cara Muhammad. Jadi Muhammad itu memang sudah biasa siapa yang ke menulis Ka'bah. itu? Nah, Siapa sekarang yang menulis pertanyaannya, Ka'bah sebelum Rasul, Ka'bah sebelum kenabian. Siapa yang menulis itu? Kau nonton 12 orang ini penonton ini lawak-lawak saja edisi ini. Kalau edisi ini yang lawak main-main saja. Bagaimana Ka'bah sebelum Muhammad jadi nabi? Ka'bah sebelum Muhammad jadi nabi tempat penyembahan berhala. Nih, saya tunjukkan. Siapa yang menulis tadi itu? Oh, Yang dia aku tidak tanya, tahu yang bahwa Muhammad, bahwa Nabi Ka'bah tempat penyembahan berhala sebelum Muhammad jadi nabi. Makanya Muhammad di itu mana di situ bekerja. tertulis? Nih, perhatikan. Tertulis di mana di situ? Nabi Muhammad menyembah berhala. Tidak ada Baik, tertulis di situ. baik. Jangan kau menyebut. Baik. Hah? Nih, perhatikan. Respect Ini Kompas lawan ya, ini. nggak main-main nih. Kompas. Perhatikan. Siapa yang menulis itu? Siapa yang menulis? Sejarah yang menulis Ka'bah siapa? dari masa ke masa. Perhatikan. Siapa yang menulis? Ka'bah Siapa yang menulis? sebelum di masa kenabian, tempat apa dia? Ka'bah itu. Nih, Ka'bah sebelum era Islam. Nih. Sebelum Islam Siapa yang datang menulis? dan disebarkan oleh Nabi Muhammad, Ka'bah merupakan bangunan suci yang dikelilingi oleh apa? Oleh apa? Berhala. Berhala. Betul. Di mana Nabi Muhammad di situ menyembah? Berhala. Nah, Ada datanya. makanya saya bilang, setelah Muhammad, sebelum Muhammad jadi nabi umur 40. Balik kamera kamu itu, saya tanya kamu. Saya balik dulu kamera saya. Saya balik dulu. Nah, sebelum Muhammad umur Di mana di 40, dia kan belum menerima wahyu, betul? Maksudnya, Oke, tapi dia sudah biasa ke Ka'bah, betul? kamu tadi menyembah Nabi Muhammad itu berhala di mana datanya? Terus Tidak ngapain ada dia ke tertulis Ka'bah? di situ. Dia ngapain ke Ka'bah? Disko dia. Dia ke Ka'bah ngapain? Ka'bah itu adalah tempat penyembahan. Bagaimana mungkin Muhammad di sana dia cuman main disko? Dia pasti ikut di sana. Mereka melakukan kegiatan-kegiatan di situ. Ngapain? Nyembah berhala. Tidak ada tertulis Nabi Muhammad. Ya udah, sekarang saya tanya. Sekarang saya tanya, ngapain orang ke masjid? Aku yang tanya kamu. Sebentar. Saya tanya kamu dulu, Deng. Deng, ngapain orang pergi ke masjid? Sholat. Oke, tidak perlu dijelaskan di situ kalau dia sholat. Kalau ke masjid, apalagi rutinitas, pasti dia sholat. Sekarang, Ganti-gantian. tenang. Ngapain orang pergi ke Ka'bah? Takut Pak Idris. Tenang. Aku yang tanya lagi kamu. Ngapain Sudah orang dijawab. pergi ke Ka'bah? Ya sudah kamu jelaskan tadi. Oke, sekarang aku lagi giliran saya. Ngapain giliran orang saya. pergi ke Ka'bah? Iya, pergi di sana lah sholat. Ngapain? Sholat lah di sana. Oke, sholat. Sebelum Muhammad jadi nabi, itu tempat penyembahan berhala, betul? Kontol kau. Jangan Pak Cok. Sudah saya bilang, orang Islam kalau diajak debat bahas agama, maka keluarlah kata-kata mutiara yang sangat islami. Sudah saya bilang teman-teman, orang Islam itu nggak bisa dibahas-bahas agamanya, yang ada keluar celurit. Kenapa? Orang Islam itu memang tidak akan mungkin bisa membahas agamanya. Iya, ganti-gantian boleh. Oke, sekarang saya tanya, ngapain Muhammad pergi ke Ka'bah? Apakah dia disko? Ngapain Muhammad pergi ke Ka'bah, Daeng? Ngapain? Di sana dia sholat. Oke, Sembahyang. sebelum dia jadi nabi, Ka'bah tempat apa?
Sebelum jadi nabi memang di situ ada berhala, tapi bukan Nabi Muhammad itu menyembah berhala. Di mana katanya di situ? Terus dia nyembah siapa di sini? Dia masuk ke rumah penyembahan berhala, betul? Tapi tidak ada datanya di situ tertulis Nabi Muhammad Tidak menyembah ada berhala. datanya. Baik, saya tunjukkan ayat Quran. Saya Jadi akan kan, menunjukkan ayat Quran yang menggambarkan bagaimana Muhammad sebelum Muhammad dia cuma diangkat satu, jadi kalau dua nabi. mampus dia ini orang. Perhatikan. Enggak, kita Di tidak boleh dalam emosi. surat Kalau ini kan orang kafir di kita dalam lawannya. surat Abasa ayat yang keempat saya tunjukkan. Sebelum Muhammad jadi nabi, ngapain dia? Apakah dia mengerti dengan kebenaran? Saya Kamu tunjukkan buka bahwa datanya. Muhammad adalah Janganlah kamu- seorang penyembah berhala. Bisa-bisanya Anda katakan Muhammad itu tidak pernah menyembah berhala. Nih, saya akan Ada tunjukkan. datanya, di mana ada datanya? Carilah di dalam Al-Quran kalau Saya ada. balikan dulu kamera Di saya. hadis itu kamu cari. Saya balikan dulu Tidak kamera ada, saya. kita santai di Baik. diskusi. Baik, Jangan di kamu dalam surat lawat-lawat di di dalam situ. surat Ad-Duha ayat yang keempat, Parah. Ya. apa dikatakan di sini? Baik. Biar saya ngadapi ini. Nih. Tenang saja ini orang. Di Bukan saya dalam emosi, saya surat tidak ada emosi. Ad-Duha. Tidak ada emosi. Dikatakan bahwa Apa emosi? Kalau Muhammad kita diskusi, itu jangan adalah emosi. seorang Diskusi dengan baik. nih, Karena kita lawan Ad-Duha orang ayat yang botol. ke-6. Nih perhatikan, Ad-Duha ayat yang ke-6. Perhatikan. Oke. Surat Ad-Duha ayat yang ke-6. Bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yatim? Lihatlah terjemahannya dirubah oleh orang-orang Islam. Lihat. Apa di sini dikatakan? Dikatakan bahwa Muhammad nih dan dia mendapati kamu sebagai seorang yang bingung. Kata bingung ini dikatakan dolan. Ini sama dengan ayat surat Al-Fatihah ya, dikatakan walad dolin. Janganlah tunjukkan Bima. kami ke jalan yang sesat. Nih. Kita Sudah. bacakan tafsir Kementerian Agama ya. Bacakan tafsir Kementerian Agama. Tafsir ringkas Kementerian Agama Republik Indonesia surat Ad-Duha ayat yang ke-7. Dan Sudah, Des. bukankah dia juga mendapatimu sebelum menjadi nabi sebagai seorang yang bingung karena belum mengetahui akidah dan hukum yang benar? Pertanyaan saya, sebelum Muhammad umur 40, dia tahu akidah dan hukum yang benar nggak? Itu umur berapa itu, Dis? Di mana di situ Nabi Muhammad menyembah berhala? Tunjukkan Dan datanya. bukankah dia juga mendapatimu sebelum menjadi nabi sebagai seorang yang dolan? Dolan ini sesat. Bingung. Karena belum Berapa umurnya mengetahui di situ? akidah dan hukum Umur berapa yang di situ? benar. Lalu dia Umur memberikan berapa di situ? petunjuk melalui wahyu dan membimbingmu sampai akhir hayatmu. Perhatikan, Umur berapa di situ dia bingung? sebelum berapa umur dia? 40. Umur berapa? Sebelum 40, artinya umur 0 Iyalah, sampai 39. Sebelum 40 umurnya berapa? 3 tahun 0 sampai 39. Hah? 0 sampai Tertulis di 39. Tertulis di mana? Ya sebelum umur 40 ya 0 sampai 39 lah Abdul. Kok tertulis di mana? Oke, umur berapa Muhammad dapat wahyu? Tertulis di mana? Selesaikan dulu baru lari ke sana. Di mana dia Muhammad menyembah berhala? Ah, sudah. Ada. Kau lebih ada bagus momen, kau Bang. anu sana. Kau pergi sana Lawat-lawat main-main kau, sama. ganti-gantian. Main-main adu cupang sana. Nah, kau tidur di sana. Bagaimana mungkin kamu pura-pura tidak tahu? Ya sebelum umur 40 artinya umur 0 sampai 39. Mana sih dia nih? Aduh. Kok susah sekali sih kalian ini mengakui bahwa memang Muhammad itu adalah orang yang bermasyarakat. Kau pikir Muhammad itu dia hidup sendirian di hutan begitu? Tidak, Muhammad itu seorang yang aktif dalam kegiatan-kegiatan sosial. Dan dia itu orang yang dikenal di masyarakatnya, makanya digelari Al-Amin. Dan dia pergi ke Ka'bah bersama dengan orang-orang Quraisy.
Ngapain di Ka'bah? Maksudmu Muhammad disco di sana? Disco? Oke, kita kasih naik ada. Oke, ini ada 2 muslim saya naikkan ya. Oh, 1 muslim Pak Rizal dan Pak Cakra. Oke. Silakan nyalakan kamera. Yuk, kita kajian akademis nih. Sebentar, saya naikkan Pak Cakra dulu ya. Rizal, halo Rizal. Suaramu menggema Rizal. Ya, halo. Menggema, suaramu balik ke sini. Bentar. Ya Pak Cakra, selamat malam Pak Cakra, apa kabar? Selamat pagi Pak Cakra. Selamat malam kawan-kawan semua, selamat malam. Apa kabar semuanya? Baik Pak Cakra, ya. Oke. Jadi kita hari ini mau tinjauan akademis agama Muhammad sebelum ke Gua Hira. Nah, kita tahu ya. Saya mau tanya dulu sama Rizal, karena Rizal yang muslim nih. Rizal, sebelum Muhammad umur 40, dia kan belum jadi nabi, betul? Ya, betul. Tapi bentar dulu sebelum kita ke sana. Aku ada satu hal yang penting aku sampaikan. Ya, di sini sebentar aku minta waktumu sebentar. Agar posisi berdirimu itu jelas. Kau ada di posisi mana ya? Agar jangan nanti aku berdebat dengan orang yang nggak punya agama. Masalahnya di sini, ya. Sebagai warga negara Indonesia, aku merasa terhina dengan ucapanmu yang mengatakan sekolah tinggi teologi itu sebagai sekolah tolologia. Ini kau harus konfirmasi ini dulu. Rizal ini berusaha ingin mengalihkan perhatian ini Rizal. Bukan mengalihkan Rizal, perhatian. Itu bukan urusanmu, tenang. Rizal, Rizal. Enggak, bukan. Saya sudah mengundang sebentar. Mau saya jawab kan? Poinmu sudah saya dapatkan. Begini Rizal, itu tantangan saya atau jawaban saya kepada doktor, profesor, doktor apa yang titelnya banyak sekali tuh Deki Gadas. Jadi biarkan itu urusan saya dengan Deki Gadas. Katanya Edis tidak pernah sekolah teologi, tidak punya kredensi, tidak punya ini, tidak punya itu, tidak pernah sekolah teologi ya. Makanya saya bilang, ya, sekolah itu bukan tanda, ijazah itu bukan tanda orang pernah berpikir. Ijazah itu tanda orang pernah berangkat sekolah. Nah, itu urusan saya dengan dia. Sekarang kita membahas ini Rizal. Sebelum Muhammad jadi nabi atau dikenal dengan dalam agama Islam itu diistilahkan masa fatroh atau masa kekosongan. Nah, Rizal, dulu, Rizal ya. Bisa tenang nggak Rizal? Bisa tenang? Bukan masalah tenang. Bisa ya. tenang Rizal? Masalahnya terima kasih. Yang kau hujat itu, yang kau tantang itu bukan orang per orang. Baik, kalau gitu ini Rizal kau dibawa sana ya, karena kau malu sana jadi mana? Dia ingin mengalihkan perhatian. Ya, Pak Cakra. Ini kajian yang sangat menarik Pak Cakra. Ya, benar, Pak Cakra sebagai seorang yang mendalami agama Islam dan asli Aceh Pak Cakra ini ya. Jadi orang-orang Aceh, penonton Aceh, saya sarankan untuk follow Pak Cakra. Follow, ikuti Pak Cakra supaya kalian mendapat pencerahan. Ya, silakan. Untuk teman-teman Aceh, karena Pak Cakra ini sering mengadakan diskusi dalam bahasa Aceh dan bersama orang-orang Aceh. Ya, Pak Cakra, kita sedang membahas nih agama Muhammad sebelum dia ke Gua Hira. Silakan Pak Cakra. Sepengetahuan Pak Cakra sebelum ketika Pak Cakra dulu masih Muslim. Silakan. Ya, benar. Terima kasih Mas Edi. Shalom buat semuanya. Shalom yang di bawah. Terima kasih sekali atas kesempatan. Ada 2 dimensi yang saya tahu, yang saya dapat, yang saya kumpulkan ya dari background Muhammad. Jadi sebelum dia beragama Islam, ya Muhammad ya orang sesat. Itu menurut pengertian Al-Quran. Ya orang sesat. Itu menurut pengertian Ahlus Sunnah, bukan apa yang saya katakan. Ini menurut terjemahan Ahlus Sunnah yang mereka pegang sendiri.
Nah, itu satu. Kemudian yang kedua, tadi ada didiskusikan persoalan Ka'bah. Jadi Ka'bah itu memang berhala. Jadi orang Islam tidak bisa mencoba mengkelabui atau membubuhkan nama lain selain berhala. Memang berhala secara kenyataan. Karena kenyataanlah yang bisa menunjukkan esensi apa itu batu Hajarul Aswad dan Ka'bah. Ya, esensinya itu dalam agama Islam itulah yang disembah umat. Nah, ada argumen filosofis argumen di belakangnya itu, oh ini adalah untuk mempersatukan umat, bukan bermaksud untuk menyembah. Argumen itu persoalannya tidak mendasar sama sekali. Nah, kemudian lebih mendalam lagi, kalau memang dalam Islam itu dianggap Tuhan itu ada di mana saja, ya kan, di belahan mana, di bumi mana saja, maka tidak perlu sembahyang itu harus menghadap ke sana. Jadi banyak sekali dimensi di dalam persoalan pengertian salat yang dimengerti oleh Muhammad ternyata sangat keliru. Artinya Muhammad yang ada dalam agama Islam salah paham tentang persoalan definisi salat yang ada dalam Al-Quran. Lebih jauh lagi, ini agak sedikit dari sisi lain persoalan Muhammad. Ternyata yang saya lihat, kata Muhammad yang ada dalam Al-Quran itu bukanlah definisinya atau maknanya Nabi Muhammad yang ada di dalam agama Islam atau yang dianut oleh umat Islam kebanyakan orang Sunni dan orang Syiah. Jadi artinya Muhammad yang ada dalam syariat Islam atau dalam agama Islam tidak lebih daripada fiksi. Tidak lebih daripada itu. Nah, ini menurut keterangan kitab hadis sendiri dan juga sehingga dalam hal ini Al-Quran sendiri menolak konsep Nabi terakhir. Dalam Al-Quran tidak ada istilah Nabi terakhir atau the seal of the prophets. Tidak ada konsep itu. Nah, artinya ketika Al-Quran menolak konsep Nabi terakhir, maka Al-Quran menolak konsep Tuhan yang dibawa oleh Nabi Muhammad, termasuk Islam itu sendiri. Jadi Al-Quran menolak agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad termasuk hukum Islam yang sering saya bahas persoalan syariat Islam. Nah, jadi kembali kepada background Muhammad itu tadi, jadi memang sangat bermasalah melihat dari sisi literatur orang Islam itu sendiri persoalan latar belakang Nabi Muhammad dan juga misi dia membawa Islam itu kemana. Ternyata Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad bukan kepada pencerahan, bukan kepada kemanusiaan, bukan kepada kreativitas dan produktivitas, bukan kepada spiritualitas dan juga bukan kepada moralitas. Nah, itu persoalannya. Jadi setelah dia sendiri menurut keterangan orang Ahlus Sunnah bahwasanya sebelum dia masuk Islam adalah orang sesat, setelah dia masuk Islam dengan membawa nama Islam, ternyata Islam itu bukan kepada rahmatan lil alamin seperti yang dimaksud. Nah, itu dulu. Mungkin ini bisa kita jabarkan panjang lebar nanti. Mungkin kawan-kawan ada di bawah yang ada yang ingin bertanya atau baik. Kita coba undang ya, apalagi teman-teman yang dari Aceh. Coba, teman-teman yang dari Aceh coba naik kemari supaya Aceh ini mendapatkan pencerahan. Ayo teman-teman yang dari Aceh, yang berbahasa Aceh, para penonton yang dari Aceh silakan yuk. Coba nih, si Rizal naik lagi nih. Cuman Rizal bukan Aceh, dia Padang dia. Ya coba Rizal, fokuskan dulu Rizal. Yuk. Rizal, sebelum Muhammad jadi nabi, atau sebelum dia umur 40 tahun, betulkah disebut di dalam dunia Islam itu disebut masa fatroh atau masa kekosongan? Betul atau tidak? Gak ada. Di dalam Islam gak mengenal masa kekosongan. Cuman ada pembelotan-pembelotan ajaran yang telah dilakukan oleh orang-orang seperti ini, si Cakra ini. Ini adalah Paulusnya masa kini. Ya. Baik. Apakah yang masa fatroh itu masih terbagi? Bentar dulu. Aku ya, kau bertanya, aku jelaskan. Ya. Silakan. Masih ada ajaran-ajaran yang kafah, ajaran-ajaran yang hanif di dalam orang-orang Arab pada masa itu. Ya,
Contohnya banyak sekali ya. Diajar kakek nabi kami itu masih tidak pernah menyembah berhala. Bahkan nabi kami pun nggak pernah menyembah berhala. Cuman ada orang-orang penyesat seperti Paulus tadi yang menyesatkan banyak orang dengan ajaran-ajaran biadabnya, dengan ajaran-ajaran pagannya itu. Itulah kerjaan orang-orang penyesat tadi. Jadi ada orang-orang baik, orang-orang yang masih menyembah Tuhan yang satu, masih menyembah Tuhan yang wahid, dan orang-orang yang menyembah berhala. Itu tercampur di sana. Ya, jadi nabi kami di sana. Sudah, Rijal? Kau belum selesai, kau tanggapi. Ya, silakan. Kau kemana-mana, kau lari kemana-mana. Kau lari ke Paulus, kau fitnah terus Paulus. Kenapa kau benci sekali sama Paulus, Rijal? Apa salah dan dosanya Paulus sama kau, Rijal? Allah pun tidak berani membuka mulutnya ngomongin Paulus. Muhammad pun tak berani ngomongin Paulus. Kenapa kalian benci sekali dengan Paulus? Herman saya dengan Rijal. Begini, sebentar Rijal, ya, sebentar. Paulus sebentar. itu Tadi kamu saya tanya, sebentar, kesesatan. Rijal. Rijal, tadi kamu saya tanya, apa itu masa fatroh? Kamu bilang tidak ada masa fatroh, betul? Tidak ada masa fatroh itu, masa kekosongan itu. Baik, apa ini? Pengertian masa fatroh, apa fatroh ini? Dis, ya Aduh, Rijal. Kau di sana, Dis, ya kau dengar dulu. Aku kan saya bacakan dulu sama kamu, tadi. sebentar. Saya bacakan dulu sama kamu. Bentar Pengertian dulu, masa kau fatroh, mau bertanya. periode sebelum kenabian Muhammad. Nih, saya bacakan kepada kamu. Masa fatroh adalah masa di mana tidak ada nabi ataupun rasul yang diutus untuk membimbing umat manusia setelah wafatnya Nabi Isa. Nah, dikutip dari buku sejarah Islam dari masa klasik hingga modern oleh Abdul Aziz, nih dijelaskan bahwa masa ini berlangsung selama beberapa abad hingga datangnya Islam melalui Muhammad. Masyarakat Arab pada masa ini hidup dalam kepercayaan yang menyimpang dari ajaran tauhid yang telah dibawa oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Nah, dikatakan, dikutip dalam buku peradaban Arab pra-Islam dan seterusnya, bangsa Arab percaya bahwa berhala-berhala yang mereka sembah dapat memberikan perlindungan dan keberkahan dalam kehidupan mereka. Hal ini menyebabkan ketergantungan kuat pada kepercayaan animisme dan politisme. Masa fatroh ditandai oleh berbagai aspek kehidupan yang semakin jauh dari nilai-nilai ketuhanan. Nih, jelas nih. Ketimpangan sosial, hukum, dan seterusnya. Ini dikonfirmasi oleh Al-Quran. Di dalam Quran, surat Abasa, ayat yang ke-7 nih. Ini surat Abasa ayat ke-7. Pak Cakra tahu ini? Coba Pak Cakra, coba dibacakan Pak Cakra. Susah nih lihatnya. Edis, itu bukan Abasa, itu Ad-Duha. Ad-Duha, ya, maksud saya Ad-Duha ayat 7. Surat Ad-Duha ayat 7. Dis, ya, itu makanya dia dikatakan wa wajaqada dolan fahada. Jadi Muhammad didapati sebagai seorang yang dolan, seorang yang sesat. Dia tidak mengerti akidah nih. Di dalam tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia, perhatikan. Nih, atau dalam kitab Ibnu Katsir nih, ini panjang bener kitab Ibnu Katsir menguraikannya. Lihat nih. Diriwayatkan dari Al-Asad bin Qais, dia berkata, aku mendengar Junub berkata bahwa Nabi Muhammad mengalami sakit selama 1 atau 2 malam hingga beliau tidak melakukan qiyamul lail. Maka datanglah kepadanya berkata, wahai Muhammad, menurutku setanmu itu tidak lain telah meninggalkanmu. Nih, ya kan jelas nih. Muhammad di sini dikatakan sebagai seorang yang tidak mengenal syariat. Perhatikan nih, lihat nih. Tafsir ringkas Kementerian Agama Republik Indonesia. Dan bukankah dia juga mendapatimu sebelum menjadi nabi sebagai seorang yang bingung karena belum mengetahui akidah dan hukum yang benar. Coba, sebelum Muhammad jadi nabi dia tahu hukum dan akidah yang benar nggak? Dis, kau jangan tafsir Al-Quran itu sesuai dengan hawa nafsumu. Ini siapa yang tafsir? Saya atau Kementerian Agama? Bukan, kau bingung itu kau tafsirkan sebagai orang yang
sesat tadi enggak. Ya sudah, Bukan dia seperti mengerti itu. hukum dan Ya. dia mengerti hukum dan Ya. akidah enggak? Mengerti, dia mengerti Ini Tuhan loh yang tauhid, Tuhan yang dikatakan satu. belum Tidak mungkin. mengetahui akidah dan hukum kok. Iya, akidah dan hukum. Oke, dia udah Maka mengerti datanglah belum? hukum-hukum baru, Dia mengerti hukum dan syariat-syariat yang akidah nggak? baru. Aku bisa ngomong nggak menjawabmu? Enggak, saya tanya dulu. Kau- menurut Bentar tafsir dulu, Kementerian kau takut Agama, sebentar. Belum saja ini. Menurut Adis, tafsir ada 15 Kementerian orang. Agama, Rizal, Edis, menurut tafsir ada Kementerian 15.000 Agama, apakah orang. dia mengetahui akidah dan hukum yang benar? Saat ini ada 15.000 orang yang lagi menyaksikan ini, Dis, ya. Aduh, Aku Rizal, menjawab saja, Rizal. ya. Aku menjawab saja. Kau nggak beri aku kesempatan, jangankan untuk bertanya, untuk menjawab saja. Kau tidak mengizinkan aku berbicara dengan leluasa. Apalagi ketika aku counter attack, aku bertanya kepadamu. Rizal, Mungkin kau sudah kenapa kijang-kijang kau atau lari kencing di kemana-mana? celana. Pertanyaan saya, apakah Bukan dia lari sebelum Muhammad jadi kemana-mana. Nabi mengerti akidah? Itu kau kan berkata tadi yang sesat, bukan sesat. Nabi kami itu tidak pernah menyembah Apakah berhala. dia mengerti akidah Tidak dan syariat yang benar? dengar. Itu makanya turunlah syariat aturan Iya, baru. berarti sebelum turun berlaku. syariat itu, dia berada di jalan yang benar nggak? Berada, karena dia tidak menyembah Tuhan yang tiga atau tidak menyembah Tuhan Kau yang tidur di bawah sana, Rizal. mindset. Iya, tidur kau di bawah betul, sana. Ini memang susah sekali ya. Pak Cakra, sangat sulit mengakui, sangat sulit membuat orang Islam mengakui bahwa Muhammad itu memang didapati sebagai orang yang sesat. Itu Ustadz sendiri yang ngomong. Ustadz Effendi Usman, asal Jawa Barat, itu Ustadz yang sangat terkenal. Itu pernah mengeluarkan satu statement yang jujur. Tapi ya kalau jujur ya seperti biasa. Nih ya, pernyataan nih. Ustadz Effendi, nih ya, Effendi Usman. Apa kata dia? Ini Ustadz terkenal dari Jawa Barat. Perhatikan ya. Dia ngomong begini, Muhammad itu didapati seorang yang dolan. Perhatikan. Setelah kemudian bersyukur sudah berhijrah. Karena setiap kita teh bodoh. Ada di Quran surat Waduha itu dolang fahada. Setiap orang itu sesat awalnya. Dolang fahada. Muhammad termasuk. Maka kalau ada yang muludan, ini memperingati apa ini? Memperingati kesesatan Muhammad. Kenapa Ustaz wawaniana nyebut Muhammad sesat? Udah ke orang maka begitu nyawana naon atuh. Yati mau fa'awa wajadaka dolang fahada. Arti wajadaka dolang fahada itu naon Ustaz? Wajadaka dolang fahada, dan ketika Allah mendapatimu dalam keadaan sesat. Sesat. Ya, silakan Pak Cakra. Ya. Itulah salah satu dimensi yang banyak tidak dimengerti orang Islam. Ketika kita tunjukkan persoalan itu, sering diskusinya baur ini ya, tidak terlalu dihiraukan tentang persoalan apakah esensi Nabi Muhammad yang diyakinkan dalam agama Islam itu benar Nabi seperti yang dimaksud. Nah, tadi ayat itu yang ditunjukkan Mas Edi tentang bahwasanya belakangan Nabi Muhammad atau background Nabi Muhammad sebelum dia mendapatkan Islam, dia adalah sesat, adalah bahagian daripada yang menunjukkan esensi kenabian Nabi Muhammad itu sendiri dipertanyakan. Nah, kalau dalam agama Islam Nabi sendiri tidak bisa membentuk perangai atau sikap dirinya sebagai Nabi. Nah, ini yang membuat konsep aswatun hasanah dalam agama Islam tidak jalan. Termasuk ya konsep rahmatan lil alamin. Oke, saya sapa dulu sebentar. Ya. Ada Ilham Akbar. Halo Ilham Akbar. Muslim Bang? Ilham Akbar. Videonya nggak nampak nih. Oke, Ilham Akbar mungkin belajar dulu ya cara naik ke TikTok ya. Memang agak sedikit. Ya, silakan lanjutkan.
kita sambil mengundang yang muslim ya Pak Cakra ya, supaya apa? Supaya kita tidak terkesan itu membicarakan Islam di belakang begitu. Ya. Karena apa? Karena nanti kesannya itu seperti orang Islam tidak diberikan kesempatan. Padahal udah kita kasih naik, ngomong pun mereka tidak mampu gitu loh. Ngomong aja mereka udah nggak bisa. Nah ini yang jadi masalah. Oke, coba ya saya kasih naik lagi ini, coba yang muslim ya. Terutama muslim-muslim yang dari Aceh ya. Karena ini Pak Cakra ini biasanya kajian-kajiannya berbahasa Aceh. Mengajak orang-orang Aceh untuk berdiskusi seputar Islam. Oke, sebentar ya. Saya naikkan dulu. Sebentar ya Pak Cakra ya. Oke. Apakah ada di sini seorang muslim yang asalnya dari Aceh? Coba kita kasih naik, ada Mursid. Mursid. Ya, Mursid, selamat malam. Mursid. Halo Mursid. Ya sudah, mereka ketakutan Pak Cakra. Ya nggak apa-apa lah. Islam ketakutan memang kalau disuruh bahas agamanya. Ya silakan Pak Cakra. Ya. Itulah yang selama ini saya gugat, saya angkat ke permukaan. Persoalan esensi kenabian Nabi Muhammad dalam Islam itu apa benar seperti yang diklaim. Nah, banyak sekali dimensi-dimensi kenabian yang ada di dalam tradisi Islam, baik itu kita lihat dari hadis, dari asbabun nuzul, dari sirah Muhammad dan literatur lainnya, termasuk dari tulisan-tulisan Imam Al-Ghazali dan para mazhab. Nah, banyak sekali dimensi yang sangat bermasalah, di mana salah satunya kan kenabian Nabi Muhammad kan diklaim untuk membawa perangai orang Islam kepada orang baik-baik dan jangan menyembah berhala. Kan dua itu yang paling, salah di antaranya yang paling utama ya. Iya. Ternyata yang diwajibkan dalam Islam itulah menyembah berhala Ka'bah, termasuk ya batu Hajarul Aswad. Nah, orang Islam bisa membuat banyak argumen filosofis di belakangnya, tetapi argumen filosofis yang dituangkan itu seperti saya katakan tadi sangat bermasalah karena di dalamnya itu tidak mengandung dasar-dasar yang memang mengandung ini nilai-nilai spiritualitas dan moralitas, apalagi kalau dilihat dari arkeologi sangat tidak masuk akal. Nah, kemudian di sisi yang kedua, bahwasanya Nabi Muhammad dijanjikan untuk membawa umat Islam kepada orang baik-baik. Ternyata ritualitas yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, baik itu sembahyang, baik itu puasa, baik itu naik haji dan umrah dan lain-lain, ternyata semua itu tidak bisa membawa umat kepada orang baik-baik atau golongan baik-baik. Nah, terutama tentang kejujuran secara intelektual ya. Kalau kaum muslimin ini, makanya selama ini saya ajak kawan-kawan yang Islam secara intelektual, kalau para cendekiawan muslim tidak bisa berani jujur secara intelektual apa yang mereka tahu dan apa yang sesungguhnya mereka tidak tahu, maka Islam itu sendiri bermasalah kalau mengajak dan menginspirasikan umat untuk menipu demi agama. Terutama dalam persoalan syariat Islam ini yang sangat ketara. Nah, jadi kalau Nabi Muhammad ini diklaim sebagai aswatun hasanah, dan ternyata syariat Islam tidak bisa mengajak umat ke situ, ke dalam dunia yang demikian. Tidak mungkin pun. Baik, tapi malah menjadi kepada kehancuran ya. Oh ya, betul sekali. Oke lah. Oke, pesannya sudah kita tangkap Pak Cakra. Dan teman-teman sekalian, ini khusus ya, khusus orang-orang Aceh. Kenapa khusus orang-orang Aceh? Karena pendekatannya itu lebih enak kepada Pak Cakra. Jadi kepada teman-teman khusus penonton Edis TV yang berbahasa Aceh, silahkan ikuti dan follow Pak Cakra. Mungkin Pak Cakra bisa sampaikan salam sekaligus kita nanti penutupan Pak Cakra kepada orang-orang Aceh dalam bahasa Aceh. Silakan Pak Cakra. Ya, boleh. Terima kasih Mas Adi, terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada orang-orang Aceh, kepada kaum muslimin yang di Aceh, kepada kaum ulama terutama. Kaum ulama, kepada pemimpin-pemimpin pondok pesantren.
Mungkin berbahasa Aceh juga Pak Cakra. Dalam bahasa Aceh, ya. Terima kasih. Nyo pelan ni depu nyo tengku mandum. Tengku kaum ulama, para cendekiawan muslim yang nak digampung di pat mentang drone berada. Pelan ni depu bahawa saji Islam yang ta'anut selamanya di bawah syariat Islam atau di bawah panji aswatun perukun ahlu sunnah. Hana membawa gedanya masyarakat Aceh dan Hana bisa membawa dan mengangkat maruah gedanya orang Aceh kepada peradaban yang maju mulia. Pakai bukan lagi kan? Karena unsur-unsur yang na dalam Islam yang selamanya tak anut truk tu dari urung Syik, dari endatu, Hana pernah tak kaji, Hana pernah tak coba tak lakukan sebuah introspeksi untuk tak termikir kembali pun betul bahawa saji ajaran Nabi Muhammad yang adalah kebenaran. Pun betul ajaran Nabi Muhammad yang adalah membawa kita kepada pencerahan, kepada kehidupan yang terang benderang. Ternyata Aceh selama Islam di Aceh mentang dalam kegelapan, mentang dalam kenestapaan, mentang dalam kekerasan dalam beragama. Nah, ini ada masalah di dalam ajaran yang ta'anutnya yang selamanya yang perlu terfikir balik. Perlu terlakukan satu introspeksi. Gitu dulu. Oke, terima kasih Pak Cakra. Terima kasih banyak. Semoga yang teman-teman dari Aceh, yang berbahasa Aceh, terutama teman-teman dari Aceh yang berpikiran luas, yang mau berpikiran terbuka, ya mau open minded begitu, silahkan nanti main-main ke roomnya Pak Cakra membahas di internal orang-orang Aceh sendiri. Begitu Pak Cakra ya? Oke. Terima kasih Pak Cakra. Terima kasih Pak Cakra. Shalom ya buat semuanya. Shalom. Terima kasih Pak Cakra. Iya, saya turunkan ya Pak Cakra ya. Iya, teman-teman. Ya itu ya teman-teman ya. Ya kita punya